Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta kisah misteri. Jumpa lagi dengan saya Dika di Kisah Hororku. Gimana kabarnya teman-teman semua? Baik yang di Indonesia maupun yang ada di luar negeri pada saat ini. Semoga semuanya baik-baik aja ya. Selalu dilimpahkan rahmat, rezeki, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, sebelum kita masuk ke cerita kali ini, aku mau ngucapin makasih banyak buat teman-teman yang udah setia di channel ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, dukung terus channel ini agar lebih berkembang ke depannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Pada kisah kali ini, aku akan membawakan cerita yang dikirim oleh Mbak Seri asal Kalimantan Barat. Dan gimana kisah lengkapnya, saksikan terus di channel ini ya teman-teman. Tapi seperti biasa, ada baiknya kita berdoa agar apa yang dialami oleh Mbak Seri tidak terjadi kepada kita semua. Sudah siap teman-teman? Terapi merinding dimulai. Assalamualaikum Mas Pradika, gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, ini masih bukit yang sama, Bukit Raya, pendakian di akhir tahun 2019. Mungkin bisa dibilang ini adalah lanjutan kisah kemarin, karena aku masih ingin menuntaskan pendakianku sampai puncak Bukit Raya. Kalau kemarin aku dari Pontianak, kini aku langsung dari Sintang, di mana itu adalah kota asalku. Setelah menikah dengan Wawan, ia memintaku untuk berhenti bekerja dan pulang ke rumah ibuku, karena memang saat itu Wawan sedang ikut bisnis orang tuanya di dunia pertravelan, dan ia pun langsung terjun menjadi salah satu supir travel yang mengharuskan ia keluar kota. Wawan sadar kalau nantinya aku pasti akan jenuh dan juga kesepian. Karena itu, ia pun memintaku agar untuk sementara waktu ikut ibuku. Dan nanti setelah kami membangun rumah sendiri, barulah aku akan kembali menemaninya. Singkat cerita, tibalah aku di Sintang, di rumah ibuku. Dan ternyata di sana, teman lamaku semuanya belum bekerja. Jadi, kami masih bisa ngumpul bareng seperti dulu. Saat kami semua sedang mengumpul, tiba-tiba saja ide gilaku pun muncul untuk mengajak mereka semua mendaki. Namun, pada awalnya mereka semua menolak karena memang mendaki harus menguras biaya yang cukup banyak, dan mereka semua belum pernah ada yang mendaki. Namun, dengan sedikit rayuanku, pada akhirnya mereka mau, karena aku mengucapkan, gimana kalau kita kumpulkan uang dulu seadanya, nanti kurangnya bakal aku tombokin deh dengan uang tabunganku. Mendengar hal itu, sontak mereka semua langsung mau. Lalu kami pun langsung mempersiapkan perjalanan kami yang lumayan panjang ini. 3 hari berlalu sebelum keberangkatan. Kini aku pun mencoba meminta izin kepada suamiku Wawan. Wawan pada saat itu langsung mengizinkan dengan satu syarat, ia harus ikut mendaki. Tibalah hari keberangkatan, kami semua pun langsung berangkat menuju ke Vino untuk menjemput Wawan, karena memang pada saat itu Wawan sedang stay di sana. Di perjalanan ini sudah banyak sekali drama ya, dari ATM yang ketelan, terus disesatkan oleh Google Map. Ya karena memang kami semua sangat tidak familiar dengan jalan yang ada.
Oh ya, dalam pendakian ini aku membawa teman-temanku seperti Pipi, Aan, Ido, Cecep, dan juga Tias. Dan setelah menempuh perjalanan yang lumayan panjang, pada akhirnya kami pun bertemu Wawan di Pino. Setelah makan siang, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun, kali ini kami semua harus menitipkan mobil dan juga motor kami di rumah penitipan. Karena rute selanjutnya harus kami tempuh menggunakan speedboat dan juga perahu untuk mencapai desa yang bernama Malawi. Setelah kami semua berjalan menggunakan speedboat dan juga perahu sekitar 4 jam perjalanan, pada akhirnya kami pun tiba di desa Rantau Malam. Di sini kembali kami harus mencari mobil untuk disewa agar kami semua bisa diantar menuju ke base camp. Di perjalanan menuju base camp ini, kami semua telah disambut oleh beberapa gangguan gaib, di mana pada saat kami singgah untuk makan malam di warung, tiba-tiba saja kami semua mendengarkan suara tangisan bayi. Mendengar tangisan bayi itu, tiba-tiba saja Cecep menyeletuk. Ia tak sengaja berkata, "Bayi siapa tengah malam kayak gini nangis?" Aku pun yang turut mendengar hal tersebut lalu bertanya kepada ibu warung, "Bu, cucunya kalau malam memang suka rewel ya?" Tanyaku kepadanya. Ibu itu pun langsung menjawab, "Maaf Neng, kami cuma tinggal berdua di sini. Saya dengan suami, gak ada yang lain lagi." Mendengar jawaban dari si ibu, sontak kami semua kaget dan saling tatap. Lalu Wawan pun berbicara kepada kami semua. "Wah, kayaknya kita semua disambut nih guys. Siap-siap ya, spot jantung." Aku yang mendengar pernyataan Wawan dan juga ibu warung itu, sontak saja langsung bertanya kepada Pipi dan juga Tias, kalian berdua gak ada yang datang bulan kan?" "Aman, baru beres kok," tegas Pipi. Untunglah. Aku pun langsung mencoba untuk berpikir positif pada saat itu. Setelah makan, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Wawan yang saat itu sedang mengendarai mobil tiba-tiba saja merem mendadak di sebuah jembatan. Ia pun berkata kepada kami, "Kalian lihat itu enggak?" Tanyanya kepada kami semua. Aku pun langsung menyahut, "Ada apa bang?" Tanyaku. Namun Aan langsung menunjuk ke arah jembatan dan berkata, Itu apa yang di atas? Itu apa yang di atas?" Tanyanya begitu panik. Lalu Cecep menyahut dengan mengatakan, "Anjing, itu mah jurik. Itu mah jurik." Namun yang anehnya, aku tidak sama sekali melihat apa-apa. Padahal bisa dibilang, dari semua orang yang ada di mobil ini, akulah orang yang paling peka. Setelah itu, Wawan langsung bilang pada kami semua, "Kalian semua pegangan ya, kita lewatin nih." Ia pun langsung menginjak pedal gas begitu dalam hingga mobil ini melaju dengan begitu cepat melewati sosok tersebut. Setelah menempuh perjalanan begitu panjang, pada akhirnya kami pun tiba di base camp. Dan memang pada saat itu sudah tengah malam. Kami pun memutuskan untuk kembali menginap di rumah warga. Dan keesokan paginya barulah kami mulai pendakian ini. Pagi pun tiba. Pada saat itu kami semua belum ada yang bangun. Karena mungkin setelah menempuh perjalanan jauh,
kami semua merasakan lelah yang begitu hebat. Dan pada akhirnya, sekitar jam 10 pagi, barulah kami memulai mendaki di Bukit Raya ini. Perjalanan ini dipimpin oleh Wawan sebagai pro dan juga Cecep sebagai sweeper, karena memang Cecep omongannya kadang tidak bisa dijaga. Jadi kami semua sepakat untuk menaruh Cecep di paling belakang. Jadi kalau ada apa-apa, biar saja dia yang melihat duluan. Pada awal pendakian ini, banyak sekali teman-temanku yang mengeluh dan juga mengomel. Karena memang jalur pendakian ini sangatlah sulit. Tambah jalur yang begitu curam dan juga licin membuat mereka semua mengeluh dan juga mengomel. Aku dan juga Wawan hanya tersenyum melihat tingkah lucu dari mereka. Bahkan aku sempat menyemangati mereka semua. Ayo guys, semangat. Butuh perjuangan menuju puncak. Ini sama aja kayak beban hidup. Bahkan lebih sulit jalan kehidupan, tegasku kepada mereka semua. Namun tiba-tiba saja Wawan menyeletuk. Ia berkata, "Alah, bentar lagi kamu bakal kayak mereka." Perjalanan dari base camp menuju ke pos 1 kami tempuh dengan waktu sekitar 4 jam. Memang kami semua menyesuaikan dengan kondisi teman-teman yang pada saat itu baru mendaki. Dan sesampainya di pos 1, kami langsung istirahat cukup lama dan juga memasak untuk makan siang. Setelah makan, sholat, dan juga istirahat cukup panjang di pos 1, kami semua pun langsung melanjutkan perjalanan. Pada kali ini, aku terus saja menyemangati mereka semua. Namun, aku pada saat itu tak sengaja menoleh ke arah belakang, di mana aku melihat ada sosok anak kecil yang menyerupai tuyul sedang mengikuti kami semua. Sosok yang aku lihat tadi sangatlah aneh, di mana tubuhnya terlihat seperti anak kecil. Namun, ia memiliki wajah yang begitu tua. Ia terbang mengikuti kami semua pada saat itu. Aku yang melihatnya sontak kaget dan langsung beristighfar. Astagfirullahaladzim, apa itu? Teman-temanku yang mendengar aku beristighfar sontak langsung menoleh ke arah belakang semua. Pipi dan juga Tias yang pada saat itu juga ikut melihat ke arah belakang, langsung saja berlari menuju ke arah depan. Nampak mereka berdua juga melihat apa yang aku lihat. Aku yang melihat Pipi dan juga Tias lari ke arah depan duluan, langsung saja berteriak, "Pi, Tias, stop! Hati-hati! Kanan kirimu jurang!" Mendengar teriakanku, Pipi dan juga Tias langsung stop. Segeralah kami menghampiri mereka. Di sana, kami kembali beristirahat untuk mengatur napas sejenak, sambil menunggu azan sholat asar tiba. Di sana lumayan lama kami beristirahat, walaupun kami belum tiba di pos 2 pada sore itu. Sebelum tiba di pos 2, kami semua harus melewati sebuah pohon beringin yang begitu besar dan berada di tepi jalur pendakian ini, di mana pohon beringin tersebut pernah memberikan aku sebuah kenangan yang begitu buruk saat aku mendaki Bukit Raya ini dulu. Menyadari hal itu, aku langsung saja berjalan mengiringi Wawan sembari memegangi tangannya karena rasa takut yang begitu hebat. Wawan yang mengetahui hal tersebut langsung saja berkata kepadaku, kayak gini mau daki. Kalau nggak ada aku, bakal nangis kamu mah," katanya sambil tertawa jahat kepadaku. Setibanya kami di pos 2, pada saat itu malam telah tiba.
kami langsung saja beristirahat meluruskan pinggang sembari sembahyang maghrib pada saat itu. Rencana awal kami semua ingin ngecamp di pos 3. Tapi karena pada saat itu kami semua tidak tega dengan Pipi maupun Tias yang telah kelelahan begitu hebat, sehingga kami pun memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 2. Setelah mendirikan tenda, kami semua pun langsung istirahat pada malam itu. Tidak banyak hal berarti yang terjadi, walaupun kami sempat dikagetkan dengan langkah pendaki yang lewat pada malam itu. Setelah saling menyapa, kami pun lanjut istirahat. Jam 7 pagi kami kembali melanjutkan perjalanan ini. Alhamdulillah teman-teman masih semangat pada saat itu. Entah berapa lama lagi perjalanan ini hingga sampai puncak, namun kami tetap berjalan. Dan pada akhirnya kami tiba di pos 3, di mana pada saat itu aku kembali teringat kejadian dulu, di mana di pos 3 ini aku pernah melihat adanya penampakan kuntilanak merah yang dulu mengganggu kami pada saat kami istirahat di pos 3 ini. Saat tiba di pos 3 tersebut, aku langsung saja melirik ke kanan dan juga ke kiri untuk memastikan keadaan aman. Wawan yang melihatku seperti itu langsung menyeletuk. "Dah, gak usah dicari, bentar lagi nongol kok." Dan benar saja, tak berselang lama dari ucapan Wawan tersebut, tiba-tiba saja bau anyir tercium oleh kami semua. Tak berselang lama, bau anyir itu hilang dan digantikan dengan bau melati. Sontak, hal itu membuat aku aneh dan aku yang ketakutan langsung mencoba mencari di manakah keberadaan sumber bau tersebut. Tiba-tiba saja Ido teriak, Kuntilanak, kuntilanak." "Ah, mana kuntilanaknya?" ujar Cecep menyahut teriakan Ido. Aan pun langsung menjawab, "Buset, siang-siang kayak gini malah keluar." Pipi dan juga Tias sontak mematung melihat sosok penampakan dari kuntilanak tersebut. Aku pun kembali berkata dalam hati, "Ya Allah, apalagi salahku ini." Tiba-tiba saja Wawan langsung membacakan ayat kursi, dan syukur alhamdulillah sosok itu langsung menghilang. Saat kuntilanak itu telah menghilang, sontak saja muncullah bau busuk yang begitu tidak enak. Kami semua menciumnya. Ternyata sumber dari bau busuk tersebut adalah pocong. Cecep yang juga melihat pocong tersebut langsung berkata, "Hei kalian bangsa jin, kalian cuma bisa mengganggu bangsa manusia. Aku datang ke sini bukan mau lihat kalian. Sekarang apa yang kalian mau? Mau aku masukin nih dalam botol." Dan ternyata teriakan Cecep manjur. Pocong tersebut langsung saja menghilang. Aku yang hanya bisa bengong, tiba-tiba saja dikagetkan oleh Wawan. Ia kembali menyeletuk, "Tumben gak pingsan. Biasanya pingsan tuh kalau gak nangis. Kan lucu liatnya." Aku pun menjawab, "Ya Allah, gini banget sih punya laki," ujarku kepada si Wawan. Cecep yang melihat Pipi dan juga Tias yang sedari tadi mematung segera menepuk punggung dari mereka semua. Dan seketika saja Tias maupun Pipi langsung sadar. Memang kalau dilihat dari pendakian ini, para lelakinya memiliki mental yang begitu kuat, berbanding terbalik dengan kami para wanita yang sangatlah syok dan juga takut melihat penampakan-penampakan yang baru saja kami alami. Padahal ini baru siang hari. Tak lama berselang, terdengarlah suara azan dari handphone Wawan.
Segeralah kami langsung sholat zuhur pada saat itu. Dan setelahnya kami pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah pos 4. Di perjalanan menuju ke pos 4 ini, kami sering sekali melalui sungai-sungai kecil. Dan memang di sana sangat cocok untuk mendirikan tenda. Apalagi vegetasi yang lumayan rapat ditambah dengan lumut membuat suasana di sana lumayan nyaman. Namun, banyak sekali kami menjumpai pacet pada saat itu. Karena waktu yang masih panjang, kami pun terus melanjutkan perjalanan dan target kami adalah ngecamp di atas puncak. Perjalanan di atas pos 4 ini bisa dibilang sangatlah sulit karena medannya begitu curam, membuat beberapa kali kami terpeleset. Dan vegetasi yang ada di sana lumayan rapat. Bahkan cahaya matahari sangat sulit menembus daunan yang ada di sana. Hal itu membuat suasana menjadi mencekam. Gelapnya hutan Kalimantan kini kami rasakan. Bahkan sesekali kami mendengar suara kikikan dari tawa wanita yang begitu misterius. Namun kami semua saling menguatkan dan yakin bahwa setan tidak bisa membunuh manusia. Ia hanya menggoda dan juga menyesatkan. Saat kami berjalan mencoba menembus lebatnya vegetasi hutan Kalimantan, tiba-tiba saja Aan menyeletuk. "Itu dia," kata Aan sambil menunjuk ke arah sesuatu. Pipi dan juga Tias lantas berbicara. "Apaan sih Aan Lanjut jalan." Aku yang mendengar hal tersebut sontak penasaran dan ingin melihat. Namun Wawan langsung menahanku dan berkata, "Kamu jangan lihat. Ini lebih serem dari yang tadi. Kalau kamu pingsan di sini di jalur yang sulit seperti ini, kayaknya bakal sulit nih aku gendong kamu," katanya kepadaku. Namun karena rasa penasaranku yang begitu besar, sontak aku pun menoleh ke arah tunjukan Aan. Wawan kembali mencoba menahan diriku. Ia menahanku agar aku tidak melihat ke arah sosok yang ditunjuk oleh Aan. Namun aku melawan. Seketika saja aku langsung menoleh. Dan aku melihat kini ada sosok pocong yang telah berdiri di atas sebuah ranting pohon. Ia memiliki wajah yang begitu hancur, ditambah bola mata dari pocong tersebut nampak ingin lepas. Wajahnya dipenuhi dengan luka yang mengeluarkan nanah. Namun bukan hanya satu pocong yang ada di sana, namun ada banyak pocong yang pada saat itu menampakkan dirinya kepada kami semua. Setelah aku melihat penampakan pocong yang banyak, tiba-tiba saja pandanganku pun kembali gelap. Dan kembali aku langsung pingsan. Saat aku tersadar karena aku mendengar suara azan yang aku tahu itu keluar dari HP Wawan. Ternyata kini aku telah berada di pos 5. Sontak saja aku bertanya, kenapa dan apa yang terjadi? Namun bukan menjelaskan, Wawan malah ngomel-ngomel kepadaku pada saat itu. Ya mau bagaimana lagi, memang salahku. Dan juga aku tetap ngotot walaupun sudah diingatkan oleh Wawan. Setelah sholat isya, kami semua pun lanjut berjalan. Walaupun ini sudah malam, tapi kami semua tetap bertekad untuk bisa ngecamp di puncak. Karena keesokan harinya kami ingin langsung turun pada saat itu. Di perjalanan menuju ke pos terakhir ini, kami semua merasa diikuti oleh sosok pocong yang tadinya kami lihat. Bahkan Aan sampai berkata, "Kalau mau ikut silahkan,
Tapi awas kalau kamu mengganggu apalagi sampai mencelakakan rombongan kami. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan panjang, pada akhirnya kami tiba di pos 6. Aku, Tias, dan juga Pipi nampaknya mentalnya telah down. Dan pada akhirnya kami semua membatalkan untuk mendirikan tenda di puncak dan ngecamp pada malam tersebut di pos 6. Sesampainya di pos 6, aku yang sangat kelelahan langsung saja menyandarkan diriku di sebuah pohon. Dan tak sadar, pada saat itu aku langsung tertidur. Sementara teman-temanku yang lain sedang sibuk mendirikan tenda dan juga memasak. Dalam tidurku, aku tak sengaja mendengar ada yang memanggil diriku. Awalnya aku kira itu adalah Wawan. Namun saat aku membuka mata, ternyata Wawan sedang asik membuat sebuah api di depan tenda. Sontak aku berdiri dan menghampirinya. Aku pun langsung menegur Wawan. "Kamu, Wan, udah ku bilang kalau aku tidur itu jangan dibangunin. Nanti aku susah lagi loh untuk tidur." Wawan yang heran melihat tingkahku pun langsung saja melirik ke arah pohon tempat aku tertidur tadi. Seketika ia langsung beristighfar pada saat itu. Dan Wawan langsung menyuruhku masuk dalam tenda. Ia pun berpesan kepadaku agar tidak langsung tidur, karena sedari tadi aku belum ada memakan nasi. Dan setelah makan barulah aku boleh tidur. Karena lelah dan juga rasa kantuk, aku yang baru saja masuk dalam tenda langsung merebahkan badan. Dan seketika saja aku langsung tertidur. Dalam tidurku, aku merasa ada seseorang yang memeluk diriku dari belakang. Pada awalnya, aku mengira itu adalah Wawan. Namun, seketika saja aku kaget karena aku mendengar Wawan malah memanggilku dari arah luar tenda. Aku langsung bangkit dan mencoba melihat ke arah luar tenda. Dan ternyata benar, Wawan sedang memanggilku untuk makan malam. Aku sontak saja terkejut dan berpikir, siapakah yang barusan memeluk diriku tadi? Masa iya aku dipeluk oleh demit gunung? Aku langsung saja bangun dan mencoba untuk keluar tenda pada saat itu. Segera aku menghampiri teman-temanku dan juga Wawan. Sampai di sana, aku hanya berdiam diri sambil memakan makanan malam kami. Namun, aku masih saja tidak berani menceritakan tentang kejadian yang barusan aku alami. Karena memang sebelum aku tidur, Wawan sempat mengingatkan kalau jangan tidur dulu sebelum makan malam. Setelah acara makan selesai, kami semua pun langsung kembali ke dalam tenda dan segera tidur, karena besok pagi rencananya kami akan melanjut berjalan menuju ke arah puncak. Dan alhamdulillah pada malam itu semuanya berjalan dengan aman. Keesokan harinya, sekitar jam 9 pagi, kami pun langsung berjalan kembali menuju ke arah puncak. Dan alhamdulillah, sekitar jam 10 lewat, kami pun tiba di puncak Bukit Raya. Di sana kami pun menikmati pemandangan yang ada. Dan alhamdulillah, misiku pun terselesaikan untuk bisa sampai ke puncak Bukit Raya. Sekitar 1 jam lamanya, kami pun pada akhirnya memutuskan untuk turun. Dan setibanya kami di tempat kami ngecamp, kami langsung memasak, lalu bersiap-siap untuk turun. Pos demi pos kami lalui dengan aman. Dan pada saat memasuki azan maghrib, kami pun tiba di pos 3. Kami pun di sana istirahat cukup lama pada saat itu. Pada awalnya, teman-temanku mengajak untuk kembali menginap semalam di pos 3 ini. Namun, Wawan menolak. Ia pun mengajak kami semua untuk segera turun pada malam itu juga ke base camp.
Perjalanan pun dimulai menuju ke arah pos 2. Pada saat itu, aku sama sekali tidak berani menoleh ke kanan maupun ke kiri. Jujur saja, selain tubuh ini yang sudah capek, mentalku pun terasa begitu down. Aku takut kalau di perjalanan turun yang sudah malam ini, aku nantinya bakal melihat hal yang aneh seperti semalam. Di perjalanan turun itu, ternyata adalah malam Jumat Kliwon. Hal itu pun aku baru tahu setelah nanti di base camp. Dan saat kami sedang berjalan menuju ke arah pos 2, tiba-tiba saja aku merasakan kalau kami semua ada yang memperhatikan. Namun, aku tidak tahu siapakah yang memperhatikan kami. Namun rasanya hal itu sangat menghantui. Aku yang merasakan ketakutan sontak mencoba untuk memanggil Wawan yang ada di belakangku. Pada panggilan pertama, Wawan masih saja menyahut. Hal itu membuat aku sedikit tenang. Namun, saat untuk kedua kalinya aku memanggil Wawan, ia tidak menjawab. Hal itu sempat membuat aku khawatir. Lantas, aku mencoba memanggil Wawan untuk yang ketiga kalinya. Tetap saja, Wawan tidak menyahut. Sontak, aku langsung menoleh ke belakang. Dan tiba-tiba, pada saat pandanganku terarah ke belakangku, aku melihat ada sesuatu yang menabrak diriku. Seketika saja, aku tidak sadar pada saat itu. Saat aku tersadar, kini aku melihat banyak sekali orang yang telah mengelilingi diriku. Ternyata mereka semua adalah rombonganku dan juga rombongan pendaki yang pada saat itu hendak naik ke atas puncak. Jujur, rasanya badan ini lemas sekali. Saat aku ingin bertanya dengan ribuan pertanyaan yang ada di benakku, mereka semua kompak tidak menjawab. Setelah berpamitan dengan para rombongan tersebut, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan mereka menuju ke arah puncak. Kini aku turun dengan digandeng oleh Wawan karena memang saat itu tubuhku sangatlah lemas. Singkat cerita, tepat jam 1 malam tibalah kami di base camp. Di sana kami pun kembali menyewa salah satu rumah. Di base camp pula, Wawan menceritakan kalau tadinya aku kesurupan. Dan pada saat aku sedang kesurupan, aku terlihat berlari menuju ke arah jurang. Untung saja Cecep yang ada di dekatku sigap menangkap diriku. Kalau tidak, mungkin aku tidak akan bisa membagikan kisah ini kepada teman-teman semua. Mendengar hal itu sontak aku bertanya kepada Wawan, "Abang, tadi abang aku panggil-panggil kemana aja? Kenapa gak nyahut?" Lalu Wawan pun membalas, "Tadi abang buang air kecil, tapi belum sempat abang buang air kecil, Tias udah teriak-teriak. Abang kira kenapa? Ternyata kamu kesurupan." Jelas Wawan yang begitu mengagetkanku pada malam itu. Alhamdulillahnya pada akhirnya kami pun bisa kembali ke kota kami masing-masing dengan selamat dan tanpa ada cedera sedikit pun. Dan beberapa hari berlalu, tibalah akhir tahun 2019. Di sana kami pun kembali berkumpul. Pada saat itu, aku kembali mengajak teman-temanku untuk mendaki. Namun, bukan di Kalimantan tapi ke Semeru. Mereka semua dengan cepat menyahut dan ingin menabung katanya. Dan semoga saja kami semua bisa tercapai impiannya untuk mendaki Mahameru. Inilah teman-teman salah satu kisahku saat melakukan suatu perjuangan untuk mendaki puncak Bukit Raya. Semoga banyak pembelajaran dan juga hikmah dari kisahku ini. Dan buat Mas Pradika, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, terima kasih buat Mas Wawan dan juga Mbak Seri yang sudah mau membagikan kisahnya ke channel ini. Semoga saja cerita ini bisa menghibur dan memiliki nilai pembelajaran bagi kita semua. Buat Mas Wawan dan Mbak Seri, semoga keluarganya selalu diberkahi rahmat dan juga rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin. Jangan lupa sampaikan salam saya buat teman-temannya yang pada saat itu ingin mendaki ke Semeru. Semoga cita-cita kalian cepat tercapai dan Semeru cepat bisa pulih seperti dulu kala. Amin. Bagi teman-teman yang ingin membagikan kisahnya seperti Mas Wawan dan juga Mbak Seri, bisa kirim via email yang ada di deskripsi ya. Saya Dika selalu menunggu cerita misteri dari teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe ya. Karena dukungan kalian lah yang membuat saya selalu bersemangat untuk membawakan kisah-kisah misteri. Oke, sampai sini dulu episode ini. Saya Dika pamit. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalam. Terapi merinding selesai.